aplikasi CFD.
Ya, untuk tampilannya sudah keluar ya di di layar atau di monitornya. Sudah, Pak. Ya sudah Pak. Sudah keluar, Pak. Suaranya jelas ya. Ya, jadi di minggu ini ketemu lagi di mata kuliah aplikasi CFD. Jadi aplikasi CFD ini adalah mata kuliah terapan ya, atau mata kuliah pengembangan yang awalnya itu adalah dari fluid mekanik, mekanika fluida, kemudian dikembangkan atau diaplikasikan untuk menggunakan komputasi yang nantinya bertujuan untuk menghitung berbagai macam problem atau case yang terjadi di bidang engineering. Nah, di sini di minggu ini ada sedikit menceritakan atau mendiskusikan mengenai simulasi atau model yang akan disimulasikan dalam hal case study atau studi kasusnya itu adalah internal flow. Jadi kalau Anda pernah mendengar kata internal flow, kemudian ada external flow. Yang akan diceritakan itu adalah internal flow. Internal flow itu adalah aliran yang terjadi di dalam sistem atau di dalam suatu bagian tertentu. Jadi aliran itu dianalisa. Kenapa dia perlu dilakukan analisa? Karena banyak hal atau banyak yang ditimbulkan dari aliran internal. Misalkan contoh yang paling mudah dari aliran internal adalah aliran air ya, atau aliran water atau aliran air di dalam pipa. Itu merupakan aliran internal, jadi aliran internal flow. Kemudian selain aliran di dalam pipa juga bisa juga mensimulasikan misalkan kondisi udara di dalam ruangan ya, atau kondisi udara di dalam ruangan tertentu, misalkan di ruang gedung atau di ruang kamar atau di ruang laboratorium. Itu bisa disimulasikan berapa nilai temperatur atau berapa nilai distribusi suhu yang terjadi di dalam ruangan tersebut jika diisi dengan misalkan dengan jumlah berapa banyak orang yang ada di dalam, kemudian apa saja yang dihidupkan, misalkan di dalam lab tersebut mengaktifkan atau menyalakan komputer atau menyalakan mesin yang mengeluarkan heat atau mengeluarkan panas. Nah, itu nanti bisa dilihat distribusi panas yang dibuang dari alat yang membuang panas tersebut, sehingga bisa diperkirakan posisi apa yang paling baik atau posisi peletakan AC atau air conditioner di posisi mana yang paling efektif untuk meletakkan sistem pendingin tersebut. Itu adalah salah satu contoh aplikasinya. Ya, ini hanya feedback ya, atau mengingatkan kembali ya, banyak sekali aplikasi dari CFD. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fluid atau yang berhubungan dengan fluida yang bergerak, dikatakan bergerak artinya fluida tersebut berpindah dari satu kondisi pertama ke kondisi baru, atau dari kondisi 1 ke kondisi 2, dari kondisi 2 ke 3, dan seterusnya. Itu bisa didekati atau bisa dipelajari atau dipahami mengenai fenomena yang terjadi tersebut menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Jadi Computational Fluid Dynamics ini adalah perhitungan secara komputasi untuk aliran fluida yang bergerak. Jadi aliran fluidanya tersebut syaratnya harus bergerak. Jadi kalau misalnya
fluidanya hanya fluida diam, misalkan meletakkan air di dalam gelas, terus dituangkan, kemudian didiamkan sehingga tidak mengalami gerakan lagi, ya itu tidak bisa disimulasikan dengan CFD karena tidak ada persamaan energi. Jadi CFD tersebut akan bekerja jika ada persamaan energi. Yang pertama ada energi yang menggerakkan fluida tersebut. Itulah CFD bisa memperkirakan atau memprediksi bagaimana pergerakan dari fluida dalam hal nilai kecepatan, nilai tekanan, kemudian kalau misalkan ada temperatur, berarti dia bisa mengeluarkan nilai suhu, atau juga bisa mengeluarkan nilai-nilai yang lain, seperti yang bagian ini hanya sebagai contoh. Kalau di aerodinamika dia bisa menampilkan nilai bilangan Mach number, artinya nilai kecepatan dari objek tersebut ketika dia bergerak atau berpindah hampir mendekati kecepatan suara. Jadi dikatakan kecepatan suara itu jika nilai Mach number-nya 1 atau lebih lebih dari 1, dia sudah mendekati atau sudah hampir sama dengan kecepatan suara. Kemudian CFD juga di bagian lain banyak sekali ya hal yang tadi untuk Mach number, juga ini bisa digunakan juga untuk memperkirakan nilai perbedaan tekanan ya. Jadi ada tekanan yang terjadi di bagian bawah, berapa nilainya, kemudian tekanan yang di atas, berapa yang diterima oleh wings atau oleh sayap pesawat tersebut. Itu adalah pendekatan yang bisa dilakukan dengan CFD. Jadi CFD ini cukup cepat sekali berkembang ya dalam hal sisi keilmuannya secara komputasi, karena dengan komputasi itu apalagi berkembangnya teknologi komputer sudah semakin cepat berubah, maka banyak yang bisa dilakukan ya, seperti mensimulasikan untuk geometri atau objek yang lebih kompleks lagi, itu bisa dilakukan oleh CFD. Kemudian ini ada contoh yang lain, ya banyak, salah satu aplikasinya, contoh-contoh ini ya banyak dipresentasikan atau dijelaskan di webinar aplikasi CFD ya, webinar CFD, atau di website software Ansys itu yang bisa diikuti ya secara free atau secara gratis. Itu bisa dilihat bagaimana Ansys atau software Fluent melakukan simulasi untuk case-case tertentu di bidang engineering. Ya, sebelum masuk ke bagian ini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Ya, jadi CFD seperti itu ya kegunaannya atau penggunaannya, jadi banyak yang bisa
apa yang dimanfaatkan atau dipergunakan dari tool CFD ini. Nah, ini yang balik lagi ke internal flow. Jadi di bagian ini apa yang dimaksud dengan studi kasus atau case study untuk aliran internal. Jadi aliran internal itu adalah aliran yang mengalir yang dibatasi oleh batasan atau boundary berupa benda padat, sebagai contoh aliran di dalam pipa. Jadi kalau digambarkan ilustrasinya seperti ini adalah internal flow. Jadi alir fluida water atau air yang mengalir di dalam, sebut saja ini adalah pipa. Kemudian air yang mengalir di dalam pipa tersebut dikategorikan ke dalam internal flow. Kemudian fluida yang mengalir atau yang mengelilingi dari pipa tersebut adalah external flow, jadi aliran luarnya. Jadi aliran internal flow, kemudian ini adalah aliran external flow, aliran yang di luar. Kenapa hal ini menjadi perhatian atau menjadi dipelajari atau diteliti? Karena aliran internal flow ini memberikan pengaruh banyak hal ya. Pertama, nanti ketika di bagian outputnya itu yang diinginkan adalah berapa nilai kecepatan yang keluar dari zona keluarnya, berapa zona output ya, zona keluarnya itu berapa nilai kecepatannya, kemudian berapa nilai tekanan. Ini yang dilakukan untuk mendesain suatu instalasi atau pipa. Misalkan kalau yang memasang instalasi pipa PDAM ya, perusahaan air minum atau pipa ledeng, atau memasang instalasi air sumur instalasi rumah, itu bisa juga memperkirakan dulu berapa nilai tekanan yang harus diberikan di ujung saluran pipa. Katakanlah misalkan ini saluran tangki tempat penyimpanan air, tangki power drum, berapa nilai tekanan yang harus diberikan di sini. Nah, lalu nilai tekanan yang di sini, kemudian nilai kecepatan itu yang diperlukan di sini. Kemudian nanti bisa diketahui berapa nilai tekanan dan kecepatan yang akan terdistribusi jika pipa tersebut dibagi menjadi beberapa saluran. Misalkan ada saluran berbentuk pipa T, atau melengkung ke kiri atau melengkung ke kanan, atau berbentuk huruf Y dan seterusnya. Itu nanti bisa dikarakterisasi atau bisa diperkirakan nilai tekanan yang akan diterima oleh di bagian saluran keluarnya. CFD bisa membantu itu. Jadi computational fluid dynamic atau CFD bisa membantu melakukan prediksi itu untuk memperkirakan berapa nilai tekanan yang diterima oleh pipa di saluran keluar maupun kecepatannya. Ya, ini adalah sederhananya seperti ini. Ini adalah ilustrasi sederhananya. Jadi di bagian ini, di sini ditampilkan, ini ada objeknya sederhana ya, dalam tampilan 2D, 2 dimensi. Dikatakan 2 dimensi karena sumbu X, ini adalah X, yang horizontal X, dan vertikal Y. Jadi 2D, 2 dimensi X dan Y. Untuk tekanannya itu
P inlet tekanan masuk di sini didefinisikan dengan tekanan 9 atm atau 9 atmosfer. Kemudian di P outlet yang diinginkan, yang diketahui atau yang diinginkan, tekanannya itu adalah nilainya 0,7369. Jadi untuk tekanan itu 0,7369 atm atmosfer ya. Nah, karena bentuknya 2D, bentuknya 2 dimensi dan gambarnya ini adalah simetris, dikatakan simetris antara sisi atas, ini ada sisi atas, dengan sisi bawahnya itu bernilainya sama, artinya luasnya sama. Dan kalau ini dilihat, ini ada garis putus-putus ya. Garis putus-putus ini menjelaskan simetris antara bagian atas dengan bagian bawah bernilai sama. Jadi atas dengan bawah sama. Nah, karena atas dengan bawah sama, sehingga pada saat melakukan proses penggambaran atau drawingnya itu tidak perlu menggambar secara full 2D, jadi full tampilan penuh. Ini digambar seperti ini, terus ini melengkung, lalu seperti ini, lalu seperti ini, kemudian ini, dan ini cukup digambar hanya setengah bagian. Jadi hanya setengah bagian putus-putus. Jadi yang digambar hanya satu bidang saja, jadi bidang 1 atau bidang 2, jadi bidang 1 atau bidang 2. Kemudian karena dia gambarnya seperti itu, simetris, jadi bisa ditampilkan setengah bidang. Jadi syaratnya untuk menyederhanakan gambar 2D, gambar 2 dimensi menjadi setengah bagian, syaratnya adalah harus gambarnya itu atau kondisinya itu harus memiliki kondisi yang simetri. Tapi kalau di bagian ini, misalkan yang ini adalah melengkung, sedangkan yang di atasnya berbentuk kotak, jadi seperti ini. Nah, itu tidak bisa diselesaikan secara setengah bagian karena gambarnya tidak simetris. Jadi kalau yang di bagian bawahnya melengkung, di bagian bawah melengkung, tetapi di bagian atasnya itu tidak melengkung, tetapi berbentuk dimensinya seperti ini, itu berarti menggambarnya harus dalam kondisi penuh, jadi kondisi 2D, 2 dimensi. Jadi syaratnya untuk menggambar 2 dimensi harus kondisinya harus simetris. Ya, ini adalah syarat batas. Syarat batasnya ya sederhananya seperti ini, karena ini adalah aliran internal flow. Jadi kalau ininya tingginya 0,2, berarti ini juga sama 0,2. Kemudian yang ini tidak diberikan keterangan, ya ini nanti bisa diperkirakan saja berapa nilainya. Kalau ini 0,2, lebar sebesar ini 0,2, ya ini diperkirakan berapa. Nanti tinggal diperkirakan kelengkungannya berapa nilainya, lalu dijadikan kondisi yang simetris. Kemudian untuk pengoperasian atau langkah-langkah, ya secara sederhana, Fluent itu tidak banyak mengalami perubahan, ya hanya menambahkan fitur-fitur fitur baru untuk versi lama dengan versi keluaran terbaru, tetapi secara langkah atau secara urutan ya tidak mengalami banyak perubahan. Yang ditambah adalah fitur-fitur tambahan atau fitur-fitur ada hal-hal opsi baru yang ditambahkan. Yang pertama adalah setelah proses menggambar, gambarnya itu bisa dilakukan di berbagai macam CAD ya. Kalau yang versi sebelumnya ada yang menggambar menggunakan Gambit
Kemudian ada juga yang menggambar menggunakan software AutoCAD, juga bisa dilakukan untuk mendrawing objek tersebut, atau juga bisa menggambar menggunakan desain modeler. Itu masalah cara menggambar ya. Kemudian setelah digambar, dilakukan grid atau membuat meshing, membuat mesh menjadi lebih rapat sehingga bisa dipilih grid-nya atau grid yang yang dibuat mesh tersebut dicek dengan memilih grid, cek, dan menampilkan tampilan grid-nya yang jika berhasil atau tidak mengalami problem, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari objek yang tadi, objek yang akan disimulasikan dengan keterangan ada garis warna kuning. Ini garis warna kuning ini memberikan arti sumbu simetri. Jadi ini adalah simetris, jadi antara sisi atas dengan sisi bagian bawah itu memiliki nilai yang sama atau luasnya yang sama. Jadi ditampilkan, bisa menampilkan sebelah satu bagian. Jadi yang digambar hanya satu bidang, tetapi karena dipilih mirror plane, jadi menampilkan seperti tampilan penuh. Tapi aktualnya yang digambar itu hanya satu bidang. Jadi hanya bidang atas, kemudian di mirror keluarlah bidang bagian bawah. Jadi tampilannya seperti ini. Sebelum masuk slide berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, balik lagi ya ke slide-nya, ke PPT-nya. Di tampilannya sudah keluar ya. Suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, jadi seperti itu untuk modeling ya, modeling atau memodelkan aliran CFD untuk kondisi yang 2D, 2 dimensi. Jika ingin disederhanakan dengan persyaratan harus kondisinya simetris. Dikatakan simetris antara luas atau bentuk
di bagian atas, sisi atas dengan bagian bawah itu sama. Kalau misalnya yang atasnya melengkung, tetapi yang di bawahnya bukan melengkung ke dalam seperti ini, tapi melengkung keluar, nah itu kondisinya tidak simetris. Jadi antara sisi atas dengan sisi bawah berbeda. Jadi harus digambar secara penuh. Jadi gambar harus gambar 2D, tidak bisa disederhanakan menjadi setengah bagian. Lalu setelah membuat gambar yang tadi, maka selanjutnya adalah mendefinisikan atau memasukkan unit. Jadi unit tersebut didefine dengan nilai satuan untuk berbagai macam satuan ya. Fluent itu dia defaultnya atau standarnya itu adalah standar MKS yang kalau untuk meter kilogram second untuk satuan panjang dia menggunakan defaultnya adalah meter. Kalau untuk satuan berat atau massa kilogram, kemudian untuk satuan waktu dengan satuan second. Selain itu juga bisa merubah satuan-satuan yang lain. Ya, ini yang ditampilkan di sini contohnya menggunakan satuan tekanan. Tekanannya itu pressure dengan tekanan satuan yang digunakan adalah ATM, atmosfer ya, tekanannya satuannya ATM, atau juga bisa menggunakan yang lain ya, tergantung dari data yang diketahui. Kalau dari contoh yang tadi, nilai yang diketahui ini adalah satuannya ini ATM, jadi disesuaikan dengan satuan yang di data yang diketahui. Data yang diketahui adalah ATM, jadi nilai pressure, satuannya adalah ATM, kemudian dipilih ATM nanti di scroll kalau misalnya tidak keluar satuan tampilan ATM, setelah keluar dipilih lalu di close atau ditutup untuk menentukan satuan tekanan tersebut. Lalu di bagian selanjutnya adalah mendefinisikan solver. Solver ini diartikan sebagai bagian atau cara untuk menyelesaikan case tersebut. Nah, jadi kalau balik lagi ke gambar, ini ada problemnya atau deskripsi permasalahannya seperti ini, gambarnya seperti ini, objeknya ada dimensinya 0,2, kemudian yang ini tidak diketahui, tetapi ini bisa diperkirakan berapa nilainya. Lalu dari bagian ini diketahui nilai tekanannya itu adalah masuk 0,9, kemudian keluar 0,7369. Kemudian di solver ini adalah hal yang mengarahkan mau diselesaikan dengan cara apa. Nah, jadi langkahnya mau diselesaikan dengan menggunakan cara apa. Jadi dipilih untuk menyelesaikannya, solve-nya itu diselesaikan dengan memilih density, kemudian formulanya adalah implicit, lalu space yang ditampilkan karena sudah di mirror ya, jadi tampilan 2D dengan waktu time-nya itu adalah waktu nilai steady ya, waktunya itu keadaannya diasumsikan tuna. Tuna itu artinya tidak mengalami perubahan. Jadi yang dimaksud dengan tuna atau steady bisa dilihat di bagian di bagian awal ya. Nah, di sini ada nilainya adalah 0,9 ya, 0,9 ATM. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir, nilai tekanan yang terjadi, nilai tekanan masuknya itu nilainya adalah 0,9. Jadi tidak mengalami perubahan secara fluktuatif, artinya tidak misalnya pada waktu 1 detik
atau iterasi pertama nilai tekanannya menjadi 0,5, kemudian iterasi kedua turun menjadi 0,4, terus iterasi ketiga 0,8, kemudian iterasi keempat menjadi 2 atm, tapi diasumsikan nilainya adalah nilai tekanan yang masuk stabil atau steady, tidak mengalami perubahan. Nah, ini adalah fungsi dari solvernya. Solvernya itu berfungsi seperti itu. Jadi harus mengartikan apakah waktunya itu untuk waktunya steady, jadi tekanannya itu tidak mengalami perubahan, berubah-ubah, atau unsteady. Berarti kalau unsteady itu kebalikan. Berarti dalam waktu selama periode tertentu, misalkan disimulasikan aktualnya itu ingin mengkarakterisasi bagaimana aliran yang terjadi selama 5 menit. Berarti 5 menit, 5 dikali 1 menit 60 ya. Nah, jadi 300 detik. Jadi selama 300 detik itu berapa nilai kecepatan yang terjadi. Berarti selama 300 detik nanti bisa saja nilai tekanan ini akan mengalami perubahan. Jadi dalam waktu 300 detik nilai tekanan yang masuk, tekanan inlet ini bisa saja nanti detik pertama 0,9, detik kedua 0,8, detik ketiga 0,4. Jadi mengalami nilai generate atau bisa di solve oleh software Fluent untuk mendefine nilai-nilai tersebut. Kemudian velocity formulasi yang diasumsikan absolut, ini gradient option-nya dipilih yang ini, Green Gauss cell base porous formulation. Jadi ketika ini sudah sesuai, maka memilih klik OK. Berarti simulasi dari CFD tersebut dia akan diselesaikan dengan solve-nya atau nilai penyelesaiannya seperti ini. Jadi ada penyelesaian secara density, diselesaikan secara density untuk space atau untuk gambarnya dalam tampilan 2D, kemudian masalah waktu, ini adalah masalah time ya, waktu diselesaikan secara steady, formulanya diselesaikan secara implicit untuk kecepatan formulasi diselesaikan secara absolut, kemudian green option-nya diselesaikan secara green Gauss cell base, dan terakhir adalah superficial velocity. Jadi solver ini memberikan pengaruh atau arti yang penting terhadap output hasil akhir dari hasil akhir dari simulasi tersebut atau nilai post processing. Jadi kalau misalnya berapapun angka atau nilai-nilai yang dimasukkan, misalkan ini dipilih secara random atau secara acak, misalkan ini diselesaikan secara pressure base, kemudian steady, kondisinya dirubah menjadi unsteady, ini dirubah menjadi explicit, kemudian ini dirubah jadi least square cell base, nanti software tersebut akan tetap menghitung. Dia akan tetap hitung nilai simulasinya, nanti akan keluar hasilnya ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hasilnya sudah sesuai. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, untuk mengetahui itu adalah ini langkah awal atau screening awal sebelum melakukan eksekusi. Jadi sebelum melakukan eksekusi itu di screening dulu di sini, di bagian solve-nya, di bagian solvernya itu mau dieksekusi atau mau diselesaikan simulasi tersebut dengan cara seperti apa. Jadi kalau caranya sudah sesuai dengan kondisi aktualnya atau yang ingin dicari, berarti itu yang dipilih. Nah, setelah dipilih di OK, maka software akan melakukan kalkulasi atau melakukan perhitungan. Kemudian di bagian yang lain, CFD bisa memasukkan energi equation ini. Yang dimaksud dengan energi ya, ada energi equation ini adalah dia memperhitungkan
perpindahan energi atau persamaan energi untuk energi panas ya, atau mengalir di dalam fluida ini. Itu ada mengalir fluida yang ada temperatur, jadi ada nilai temperatur. Jadi jika itu diaktifkan, maka CFD akan mengaktifkan persamaan energi equation. Jadi energi equation itu berfungsi untuk memasukkan persamaan energi thermal atau energi panas atau energi fluida yang memiliki temperatur. Jadi kalau misalnya ingin melakukan atau menganalisa bagaimana proses distribusi penurunan energi panas yang terjadi di gedung hotel ya, atau di gedung bertingkat, kan ada tempat pemandian, misalnya di tempat cuci pemandian air panas. Jadi ada sisi kiri untuk air dingin, sisi kanan untuk air panas. Itu bisa dimodelkan atau bisa disimulasikan dengan CFD, berapa nilai temperatur yang akan keluar di saluran keluar pipa tersebut. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya masuknya temperaturnya 100 derajat Celcius, kemudian dia dipompakan ke gedung atau ke bagian ruangan yang ke bagian lantai, katakanlah misalnya lantai 10, sedangkan pemanasnya itu ada di bawah. Nah, ketika dia dipompakan ke atas, berapa nilai thermal atau energi atau panas yang dikeluarkan oleh fluida tersebut, nilainya bisa diperkirakan dengan menggunakan CFD, nilai temperatur fluida yang keluar tersebut. Dengan cara mengaktifkan energi equation. Jadi energi equation itu diaktifkan, tujuannya adalah untuk mengetahui atau memperkirakan panas atau memperkirakan suhu yang dikeluarkan oleh fluida tersebut. Lalu di bagian selanjutnya adalah mengenai model turbulensi. Jadi model turbulensi ini banyak ya modelnya. Jadi ada model invisit, laminar, spark, Almaraz, Epsilon, Omega, Reynolds stress. Nah, di bagian ini adalah nomor satu dari sini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4, dan untuk software yang baru untuk versi 2020-2021 itu ini ada tambahan lagi di bagian ini, ada model turbulensi baru lagi yang di improve atau yang dikembangkan. Ini adalah model turbulensinya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 1, 2 ini adalah untuk aliran laminar. Nah, yang pertama ini adalah aliran laminar, kemudian yang invisit ini adalah aliran yang sangat encer, artinya nilai viskositasnya itu bernilai sama dengan 0. Jadi di bagian ini, yang ini, ketika memilih ini, mengasumsikan simulasi tersebut, fluida yang digunakan, diasumsikan fluida tersebut yang digunakan adalah fluida yang memiliki nilai viscosity atau nilai kekentalannya sama dengan 0. Jadi kekentalan atau viscosity-nya atau viskositasnya sama dengan 0. Aktualnya itu nggak ada, maksudnya di kondisi aktualnya, karena udara atau gas masih memiliki nilai viscosity, masih nilai kekentalan ya 0, berapa gitu. Jadi ada 0,001, ada 0,001, artinya tidak ada yang bisa sampai persis bernilai 0
viskositasnya hanya bernilai 0. Nah, di CFD dia bisa menuliskan itu, tapi aktualnya untuk kondisinya ya nggak ada kalau untuk kondisi real real condition. Tapi kalau secara hitungan secara numerikal itu bisa dilakukan perhitungan dengan mengasumsikan P atau nilai viscosity atau nilai mu ya, mu bernilai sama dengan 0. Yang di sini adalah dicontohkan menggunakan modelnya adalah ini. Model turbulensinya adalah Spall-Allmars. Jadi model turbulensinya adalah Spall-Allmars dalam kurung, di sini ada dalam kurung ya. One equation. One equation itu artinya one equation atau satu persamaan. Jadi Spall-Allmars ini hanya menggunakan satu persamaan. Jadi kalau dilihat panduan help-nya Fluent, di situ ada model turbulensi Spall-Allmars, dilihat di situ. Nanti Spall-Allmars itu hanya mengeluarkan satu rumus, satu persamaan, jadi satu equation. Beda halnya dengan K epsilon. K epsilon ada dua equation, jadi ada dua persamaan. Jadi ada dua persamaan yang dia hitung, yang digunakan. Kemudian K omega ada dua persamaan, kemudian RS, Reynolds stress ya, 5 equation. Ini lebih banyak lagi. Jadi pada saat melakukan satu kali kalkulasi atau satu kali iterasi, CFD mengenerate dengan 5 persamaan, 5 equation. Ini yang dilakukan oleh CFD untuk model turbulensi Reynolds stress. Jadi dengan 5 equation atau 5 persamaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak, ingin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, yang tadi untuk yang InVisCheat itu dipakai ketika alirannya apa ya? Gimana suaranya? Kurang apa? Kurang jelas. Untuk yang InVisCheat itu tadi kapan dipakainya gitu Pak? Ketika aliran kayak gimana? Untuk InVisCheat ya. Yang untuk yang ini ya. Yang InVisCheat yang ini. Iya Pak, itu Pak. Ya. Jadi yang InVisCheat itu untuk penggunaannya, kalau untuk penggunaan dia secara aktual fluidanya nggak ada. Fluidanya itu nggak ada karena fluida secara kalau melihat data properties dari viskositas ya. Viskositas fluida ya. Kalau coba aja nanti buka di buku tabel mekanika fluida, fluid mekanik. Untuk air berapa nilai viskositinya? Apakah ada fluida yang memiliki nilai viskositas ya, nilai viscosity nama kalau di Inggrisnya viscosity, nilainya sama dengan 0. Jadi persis sama dengan 0, nggak 0, sekian. Nah, ternyata kalau dicari dilihat di tabel itu nggak menemukan viskositas seperti itu. Bahkan udara atau oksigen atau udara biasa itu udara di sekeliling atau udara lingkungan itu walaupun berbentuk fase gas, fase kompresibel, tetapi dia masih memiliki nilai kekentalan atau nilai viscosity. Jadi aktualnya ini ya untuk kalau aktualnya, kalau misalnya mau mensimulasikan kondisi sesuai dengan kondisi aktualnya, cari fluida yang memiliki nilai viskositas sama dengan 0. Nah, baru bisa menggunakan ini. Jadi
ketika bisa mendapatkan jenis fluida atau jenis fluida yang bernilainya viskositasnya sama dengan 0, baru menggunakan ini, nilai implicit ini. Jadi CFD bisa melakukan perhitungan untuk fluida yang memiliki nilai viskositas sama dengan 0. Nanti coba aja lihat di e-book atau di buku Fluid Mechanics, buku mekanika fluida, lihat di tabelnya atau di tabel halaman, biasanya di halaman di halaman terakhir ya, di appendix-nya atau di lampiran halaman terakhir, itu dicari, dilihat di situ, cari nilai viskositas fluida yang nilainya sama dengan 0. Ada nggak? Kalau ada, kalau menemukan ya berarti dia bisa digunakan dengan ini untuk mensimulasikan yang implicit tersebut. Iya, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan atau belum ada yang tanyakan, akan masuk lagi ke slide berikutnya. Jadi ini adalah poin yang kedua ya untuk melakukan screening sebelum menjalankan simulasi, karena yang namanya software atau CFD istilahnya tuh ibaratnya berapapun angka yang dimasukkan, software akan tetap menghitung. Jadi software akan tetap melakukan kalkulasi, software akan tetap mengeluarkan hasil, akan mengeluarkan nilai, dia akan mengeluarkan post processing. Jadi yang perlu dilihat itu sesuai dengan apa yang mau disimulasikan, harus membaca ini dulu. Kira-kira cocoknya untuk model turbulensinya seperti apa? Apakah model Spal-Almaraz atau K epsilon, K omega, atau RS atau Reynolds stress, itu yang dipergunakan. Lalu setelah memilihnya, yang di sini yang dicontohkan atau ditampilkan di sini, dia menggunakan model turbulensinya itu adalah ini Spal-Almaraz dengan one equation, satu persamaan. Kemudian konstanta yang digunakan adalah ini CB1, CB2, CV1, ada CW2. Ini nilainya seperti ini. Ini adalah default-nya seperti tampilan ini. Kemudian dipilih OK. Maka nanti setelah itu dia akan menyimpan ya, software tersebut akan menyimpan untuk simulasi akan dilakukan dengan model turbulensi Spal-Almaraz. Lalu di bagian selanjutnya adalah mendefinisikan fluidanya, fluida atau bagian yang akan bergerak, fluidnya, yang didefine adalah namanya air ya, air dalam bahasa Inggris, udara, kemudian data properties yang diketahui dari udara tersebut, nilainya seperti ini, density asumsikan nilainya adalah gas ideal, kerapatannya seperti diasumsikan ideal gas. Kemudian nilai CP 106,43 Joule per kilogram Kelvin, thermal conductivity 0,0242, viscosity yang tadi kekentalan ya, ini udara saja nilai kekentalannya itu adalah 1,7894 dikali pangkat min 5 dikali atau dikali 10 pangkat min 5. Jadi kalau ini diartikan 1,7894 dibagi dengan 100.000.
Ya, berarti 0, berapa sekian ya. Artinya nilai viskositas 0, sekian. Jadi tidak ada yang nilai nilai viskositasnya itu bernilai 0. Lalu di bagian yang lain ini mengasumsikan adalah jika sistem tersebut dipengaruhi oleh graviti. Graviti artinya gaya gravitasi ya. Jadi jika sistem tersebut dipengaruhi oleh graviti bisa mengaktifkan ini. Kemudian kalau misalnya jika tidak dipengaruhi atau tidak diasumsikan dipengaruhi oleh gaya gravitasi karena fluidanya adalah fluida udara. Udara kan massa jenisnya kecil ya, jadi tidak dipengaruhi oleh graviti, jadi tidak terlalu berpengaruh artinya. Jadi seperti melayang-layang di udara ya tidak terlalu dipengaruhi. Tapi lain halnya kalau fluidanya memiliki massa yang besar seperti fluida air terjun ya, karena kan air terjun kan besar ya massanya ketika jatuh dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah, maka memberikan impact yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi kalau udara meniupkan udara dari atau meniupkan aliran tiupan udara dari ketinggian 100 meter, ketika dirasakan di bawah di ujung bagian bawah ya mungkin tidak akan terasa berapa nilai tekanan yang diterima karena udara tersebut telah membaur dengan lingkungan. Beda halnya dengan menjatuhkan atau melemparkan benda yang memiliki massa yang besar, maka dipengaruhi oleh nilai graviti. Nah, di bagian ini karena dia menggunakan adalah Maaf Pak, suaranya nggak masuk Pak. ya untuk suaranya bisa jelas ya terdengar. Sudah Pak. Jadi ada sedikit hilang suaranya. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai graviti ya, graviti. Jadi yang perlu diperhatikan, graviti itu dipengaruhi atau mempengaruhi ketika benda kerjanya atau fluida yang digunakan ada fluida cair atau tidak uncompressible seperti tidak water atau air atau minyak, oli, itu kan ada massanya, ada beratnya. Misalnya air mineral water, air galon atau air sungai atau air sumur itu kan ada massa berat ya. Jadi
karena ada massa berat itu gravity memberikan nilai gaya gravitasi memberikan pengaruh. Tapi kalau misalnya yang diisi itu adalah udara biasa, ya memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu besar signifikan terhadap gaya gravitasi yang diberikan atau pengaruh dari gaya gravitasi tersebut terhadap kerja dari fluida tersebut. Nah, karena dia tidak terlalu besar, maka di sini di simulasi ini digunakanlah atau tidak diaktifkan. Jadi dinonaktifkan untuk melakukan simulasi tersebut. Kemudian di bagian yang lain adalah memasukkan inlet. Inlet itu adalah saluran masuk. Jadi zonanya itu adalah zona inlet, kemudian inlet dan pressure outlet. Yang dipilih adalah untuk inlet di bagian ini 0,9, lalu supercritic initial gauge pressure 0,7639. Nilai ini, nilai 0,9 dan nilai 0,7639 itu didapatkan dari nilai yang pertama tadi, nilai ini. Ini adalah nilainya. Ini adalah nilai 0,9. Di sini adalah nilai 0,9, kemudian di sini adalah 0,7369. Nilai tersebut itulah yang dimasukkan di pressure atau di nilai ini, nilai tekanan ya. Jadi 0,9, 0,7639 dengan satuan ya, satuan dalam kurungnya itu ATM, atmosfer. Lalu ini dipilih seperti itu, kemudian di OK. Berarti software tersebut akan eksekusi dengan batas nilai seperti itu. Kemudian gauge pressure 0,7639, backflow, turbulent viscosity diasumsikan ya, karena ini menganggap atau mengasumsikan backflow. Backflow itu artinya aliran balik, viskositas aliran rasio viskositas turbulensi aliran balik yang terjadi di dalam sistem tersebut rasionya 10. Jadi nilainya adalah 10. Itu yang diasumsikan di sini. Nah, nilai-nilai ini, nilai seperti nilai 0,9, 0,76 7369 ya, 7369 dan nilai ini memberikan pengaruh terhadap bagian akhirnya atau post processing. Jadi kalau nilai ini yang pertama misalkan mensimulasikan dengan nilainya dirubah, misalkan ini dirubah menjadi 9, kemudian yang ini dirubah menjadi 73 ATM, lalu yang ini dirubah menjadi 73 dan ini masih 10, nanti hasil post processingnya akan berbeda ketika menggunakan nilai yang sebelumnya. Nah, karena dia berpengaruh, maka itu juga yang menjadi bagian penting lagi ketika menentukan boundary condition atau kondisi batas apa yang sesuai untuk simulasi yang akan dikerjakan. Lalu compute from ini adalah proses penghitungan, bagian apa yang mulai dihitung di bagian inlet. Jadi di sini di inlet, gauge pressure, X velocity, Y velocity seperti ini. Nah, ini dimasukkan nilai-nilainya, nanti setelah itu diklik in it untuk melakukan inisiasi atau inisial awal penghitungan, dan selanjutnya adalah bagian berikutnya adalah memberikan keterangan control solution. Nah, ini adalah grafik yang akan keluar di grafik
iterasi. Jadi pada saat akan melakukan simulasi di bagian akhirnya akan mengeluarkan grafik flow, kemudian grafik model turbulen viskositas, nanti akan keluar grafik iterasinya. Yang di bagian lain atau selanjutnya ini menceritakan mengenai gradient adaptation, atau untuk mengetahui berapa nilai tekanan static pressure yang terjadi atau nilai tekanan yang terjadi pada titik tertentu. Jadi nanti bisa diketahui nilai tekanan yang ingin dapatkan untuk zona tertentu. Nanti bisa dipilih dengan mengaktifkan atau memasukkan opsi memilih gradient. Kemudian ya ini kelanjutannya masalah grid, lalu di bagian yang ini adalah menampilkan plotting grafik residu. Jadi kalau yang pernah mengikuti webinar CFD ya, Computational Fluid Dynamics, ini software CFD defaultnya itu konvergen, dia defaultnya 10 pangkat min 3, berarti 1 dibagi 1000, 0,001. Jadi ketika grafik residunya itu sudah 10 pangkat min 3 atau memiliki nilai yang menyerupai, maka sudah mendekati atau sudah hampir mengarah ke nilai konvergen. Lalu setelah memilih itu maka dipilih print, plot, iteration, lalu dimasukkan di sini. Oke. Yang ingin ditampilkan monitor 1, kemudian oke. Terus outlet, dan dilakukan iteration. Iterasinya itu ini hanya sebagai perkiraan. Perkiraan itu artinya number of iteration-nya itu dimungkinkan atau diperkirakan 2000 ya, 2000 kali iterasi, 2000 kali penghitungan. Itu hanya perkiraan, bisa saja konvergennya itu di 1800 atau bahkan lebih dari 2000, misalkan 2500 atau 3000 yang bisa mencapai nilai konvergen. Kemudian di bagian yang berikutnya adalah mengeluarkan nilai report flux untuk nilai inlet dan outlet. Yang ditampilkan adalah mass flow. Mass flow-nya itu rata-rata kecepatan aliran masuk. Jadi mass flow-nya itu 16, kemudian masuk, ini adalah masuk ya, masuknya 16,39 dan keluarnya negatif min 69,40. Ya, jadi berlaku hukum hukum konservasi massa atau hukum keseimbangan massa. Jadi massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Masuknya 16,39, keluarnya min 16,403107 ya, walaupun tidak masih ada koma, artinya itu sudah diasumsikan sudah memberikan arti keseimbangan massa. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, karena ini ada faktor pembulatan. Jadi ada sedikit 0, sekian, tapi artinya massa yang masuknya 16, kemudian keluarnya itu adalah 16. Jadi massa masuk sama dengan massa yang keluar. Jadi fluida yang masuk ke dalam sistem yang tadi bernilai 16, maka fluida yang keluar juga harus
nilainya 16. Jadi tidak ada fluida yang hilang begitu saja di dalam sistem ruangan di dalam pipa yang lengkungan tadi, atau fluida tersebut terdistribusi ke bagian yang lain. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang dibuang. Jadi massanya masuk 16, maka yang keluar adalah negatif 16. Kemudian yang ini adalah menampilkan vektor. Vektor itu karena kecepatan yang ditampilkan adalah velocity ya. Velocity itu merupakan kecepatan. Jadi kalau yang dulu pernah belajar ada namanya besaran skalar, kemudian ada besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Jadi besaran yang memiliki arahnya. Arahnya itu bisa ditransformasikan ke dalam vektor. Vektornya itu arahnya mau kemana? Arah dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Nah, jadi di CFD ini bisa menampilkan velocity vector. Jadi vektor velocity tampilannya seperti ini. Ini bisa dilihat ya kalau ini di zoom ya. Coba ini bisa di zoom. Nah, ini kalau ketika ini di zoom, ini terlihat di bagian yang ini, di situ ada panah ya, panah-panah kecil ya. Nah, ini adalah gambarnya bisa terlihat nggak dengan jelas? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Garis kuning Ya, di tengah. jadi ada panah ya kalau di zoom ya. Nah, di sini ada panah nih. Nah, ini adalah velocity vector, vektor kecepatan. Jadi kecepatannya itu, arah kecepatannya itu yang mengalir dari kiri kemudian ke kanan. Nah, ini dari kiri ke kanan. Jadi dari sisi kiri ke sisi kanan. Jadi dari sisi kiri ke sisi kanan itu adalah vektornya. Jadi vektornya seperti itu. Jadi vektornya mengalir dari kiri ke kanan. Fungsinya apa ya? Fungsinya dengan mengetahui arah pergerakan, arah kecepatannya itu nanti bisa memodifikasi sistem atau memodifikasi saluran jika ingin arahnya diarahkan pada bidang tertentu atau arah tertentu, maka bisa saja menambahkan lengkungannya itu pada radius kemiringan, radiusnya itu diperbesar atau radiusnya dikecilkan. Itulah yang bisa dilakukan dengan menggunakan CFD. Lalu di bagian selanjutnya display kontur, ya ini menampilkan kontur kecepatan seperti ini. Ada terlihat ya kecepatan display pressure, contour of pressure berarti tekanan yang terjadi. Jadi ini adalah pressure, berarti tekanan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Tekanannya yang warna merah, indikasinya bisa dibaca di legend. Dari legend ini ditampilkan ada nilai tekanan di sini. Nilai tekanan warna merah itu 7,84, membacanya ya 7,84 dikali 10 pangkat min 1. Ini adalah negatif 1. Eksponen. Jadi pangkat 10 pangkat min 1 berarti 7,84 dibagi dengan 10. Jadi 7,84 dibagi dengan 10 nilainya adalah 0,784. 0, jadi tekanan maksimumnya itu adalah 0,784 dengan satuannya adalah ATM, atmosfer. Jadi satuannya adalah ATM dengan nilai tekanan maksimum 0,784 atmosfer.
Lalu tekanan ininya yang berwarna biru ini adalah nilai tekanan yang paling rendah ya terjadi di sisi melengkung tersebut. Kemudian ya ini ada masalah kelanjutan ya ini teori mengenai bagaimana mendefine atau membuat boundary condition yang berbeda. Jadi kondisi batas dari simulasi tersebut bisa, kalau yang tadi hanya secara default atau standar, tetapi ini bisa dibuat secara UDF. UDF itu adalah user defined function. Nah, Fluent bisa mengenerate itu dengan cara UDF atau user defined function ya. Atau yang ditampilkan di sini, ini dia mengasumsikan atau menuliskan the pressure at the outlet is defined as a wave shape profile and is described by the following equation. Jadi di bagian saluran keluar, jadi saluran P exit-nya tersebut, tekanan keluarnya itu nilainya itu fluktuatif. Jadi nilainya membentuk persamaan sinusoidal. Jadi 0,12 sin omega T ditambah rata-rata saluran keluar atau rata-rata tekanan keluar itu bisa dibuat dengan menggunakan UDF ya. Caranya mudah ya, nanti menggunakan notepad ya, menggunakan notepad diketik, dia menggunakan bahasa C atau bahasa C, sehingga disimpannya dengan titik C ya, titik C, lalu yang dimasukkan persamaan ini adalah model persamaannya, dimasukkan ke persamaan ini, dimasukkan sehingga pada saat menentukan kondisi batas yang tadinya default-nya itu menggunakan ini 0,7369 ya, atau di bagian keluarnya. Nah, di bagian ini 0,7639 ini diganti dengan menggunakan UDF, user defined function. Jadi di klik di sini nanti akan keluar UDF di Fluent akan mengenerate atau menghitung dengan model tersebut. Ya, ini adalah caranya bagaimana memasukkan ya, mengenerate UDF tersebut, define, user define, function, interpret, dimasukkan di sini, lalu di browse CPP 1000 nanti diinterpret, maka jika berhasil nanti akan keluar yang tadi akan keluar ini gate pressure-nya yang 0,7639 digantikan dengan UDF unsteady pressure. Terus ya langkahnya sama seperti step-step yang tadi, dia hanya merubah UDF, kemudian yang ini dirubah, diganti menjadi unsteady flow. Nah, ini yang model-model seperti ini yang banyak sering perlu dipelajari lebih lebih jauh lagi ketika Anda ingin mengambil skripsi atau tugas akhir. Nanti Anda bisa mengembangkan model UDF atau user defined function untuk skripsi, misalkan mensimulasikan turbin angin ya, turbin angin atau kecepatan angin pada daerah tertentu, atau mensimulasikan kecepatan nilai fluida yang mengalir di dalam sistem di gedung bertingkat. Jadi ada sumber pemanas, kemudian dari pemanas tersebut
mengeluarkan temperatur sekian, lalu akan didistribusikan di dalam beberapa kamar atau beberapa ruangan, sehingga bisa menghasilkan nilai temperatur yang diinginkan. Jadi kalau temperatur yang dibutuhkan untuk air hangat atau air tidak terlalu panas ya mungkin sekitar 35 sampai berapa ya 40 derajat ya atau seperti itu. Jadi bisa disimulasikan atau dimodelkan dengan CFD. Nanti dari kondisi tersebut ya harus dilakukan dengan kondisi unsteady. Jadi dengan kondisi unsteady ini nanti menampilkan hasil-hasil yang lebih mendekati kondisi aktualnya jika dibandingkan dengan kondisi yang simulasinya hanya steady. Ya, ini hanya kelanjutan. Ya nanti tinggal di tampilan yang tadi. Ya, ini adalah tampilan unsteady. Nah, di kondisi unsteady ini bisa mengetahui perubahan tekanan untuk sepersekian detik. Jadi yang dicontohkan di sini sebagai contoh pressure contournya itu pada tekanan pada waktu ya. Ini adalah T, temperatur 0,017136 dengan satuannya second. Lalu tekanannya itu tekanan yang ditampilkan konturnya seperti ini. Nah, ini bisa diperkirakan nilai tekanannya untuk tekanan berada pada range ini yang warna kuning 9,50 dikali 10 pangkat min 1 berarti 0,95 atm atmosfer, dan warna hijau, di sini ada warna hijau nilainya range itu diperkirakan 6,85 kali 10 pangkat min 1. Jadi untuk waktu tertentu itu bisa diketahui berapa nilai tekanan yang diinginkan di dalam sistem tersebut. Izin bertanya, Pak. Ya. Nama saya Wildan Amrullah. Izin bertanya yang terkait tadi gambarnya itu kan di kayak pipanya itu kan nggak ada wall-nya gitu ya, Pak. Nah, kalau misalkan di dalamnya itu ada wall gitu, apakah di dalamnya itu yang kayak batasannya itu perlu dikasih boundary wall gitu atau gimana, Pak? Ya, jadi balik lagi ke gambar nih ya. Gambarnya gimana? Nggak ada wall-nya. Jadi ini kan ini misalkan nih ada pipa nih, di tengah-tengahnya Ya. itu ada kayak pembatas ke arah atas gitu loh, Pak. Oh, vertikal begini. Ya gitu, Pak. Jadi kayak Ya. di tengah-tengahnya itu kayak ada penahannya gitu. Nah, itu apakah Ya. yang tengah-tengah itu perlu dikasih boundary wall atau dibiarkan atau gimana, Pak? Ya, jadi Fluent atau ini software Fluent ini segala sesuatu yang tidak di-define. Jadi balik lagi ke sini ya, ke gambar awal. Nah, ini ada gambar awalnya itu di atas. Ya, balik lagi ke sini ya. Jadi kalau misalnya di tengah di sini dikatakan dikasih pembatas ya, atau dikasih semacam tiang atau semacam palang gitu ya. Nah, jadi di bagian ini ketika Fluent CFD ini kita tidak define, dia secara automatically atau secara otomatis yang dinding ini diasumsikan daerah domain yang ada di bagian atas ini, misalkan kalau ini di gambar ya, misalkan di sini
Nah, katakanlah di sini ada apa? Ada pembatas ya, atau ada ada apa? Ada penghalang. Nah, berarti Fluent tersebut atau software CFD tersebut dia akan mendefine ini sebagai wall atau sebagai dinding. Jadi yang didefinisikan secara otomatis, yang ini dia baca sebagai dinding, ini adalah dinding, kemudian ini dinding, kemudian ketika ini dirubah, dimensinya berubah, ini berubah menjadi dinding, dinding, kemudian ini berubah lagi menjadi dinding, dan ini terus berubah menjadi dinding, dan ini berubah menjadi dinding. Lalu yang ini bukan diasumsikan sebagai dinding, tapi diasumsikan sebagai tekanan keluar. Jadi yang dari titik ini ya, dari titik awal sampai titik atas itu adalah tekanan keluar, P exit. Jadi pressure ya. P itu adalah pressure atau tekanan keluar atau P exit. Lalu yang bagian atas ini didefinisikan secara otomatis oleh software, diasumsikan, walaupun kita mau mendefinisikannya itu dengan nama, misalkan ini adalah dinding 1, dari titik sini ke sini ada dinding 1, dari titik ini adalah dinding 2, dari sini ke 3 ini dinding 3, dari sini ke sini dinding 4, dari sini dinding 5, dari sini ke sini dinding 6, dari sini ke sini dinding 7. Itu bisa didefine secara manual maupun secara otomatis. Jadi kalau tidak dimasukkan secara manual, Fluent akan membacanya sebagai wall atau sebagai dinding. Begitu juga yang ini, kalau yang ini karena ini sudah didefinisikan sebagai tekanan atau pressure outlet, maka dia tidak mengasumsikan atau menganggap ini sebagai dinding, ini hanya sebagai tekanan. Jadi ini adalah tekanan, P exit, pressure exit ada tekanan keluar, dan yang ini adalah tekanan, bukan tekanan, ini adalah dinding ya. Ini adalah dinding, kemudian kalau misalnya ini tanpa penghalang, berarti ini juga diasumsikan sebagai dinding, dan ini sebagai dinding, dan yang dari sini sampai ke sini ini diasumsikan sebagai tekanan inlet atau tekanan masuk, bukan sebagai dinding. Jadi yang masuk di sini yang bukan sebagai dinding adalah daerah ini bukan dinding. Yang ini sampai sini bukan dinding, kemudian ini dan ini bukan sebagai dinding. Jadi Fluent atau software CFD akan membaca seperti itu. Lalu kalau dimodifikasi, berarti nanti gambarnya itu di redrawing ya, atau digambar ulang, kemudian dikasih pembatas atau penghalang. Kalau ini tidak dikasih keterangan, bisa dikasih keterangan sebagai saluran keluar atau saluran masuk atau tekanan masuk atau tekanan keluar atau kecepatan masuk atau kecepatan keluar atau mass inlet atau mass outlet, maka secara otomatis atau otomatis Fluent atau software CFD akan menganggapnya sebagai wall atau sebagai dinding. Jadi ini secara otomatis akan diasumsikan sebagai sebagai dinding atau sebagai wall. Jadi seperti itu untuk menentukan boundary condition-nya. Nah, yang tadi yang UDF ini bisa dimanfaatkan ya untuk kalau nanti Anda mau ngambil tugas akhir atau skripsi, ya nanti coba explore lebih jauh lagi. Nanti saya akan bisa bimbing untuk membuat UDF-nya, user defined function. Jadi membuat bahasa C lalu dimodelkan, lalu kemudian di generate simulasi tersebut untuk kondisi yang unsteady.
contoh dari kondisi yang unsteady di aktualnya itu banyak ya, karena kondisi sesungguhnya itu yang di alam semesta atau yang mengalir di di lingkungan itu adalah kondisinya unsteady. Misalkan merancang merancang turbin angin. Turbin angin itu kecepatan angin tidak ada kecepatan angin yang stabil. Jadi dalam waktu 1 menit saja, misalnya waktu 1 menit itu 60 detik ya, itu kecepatan angin selalu berubah-ubah. Jadi dalam waktu 60 detik atau 1 menit, kecepatan angin selalu berubah. Jadi dalam detik pertama bisa saja kecepatannya 2 meter per second, kemudian pada detik kedua 2,1, detik ketiga bisa saja 2,5 atau bisa saja nanti 0,8. Artinya nilai kecepatannya berubah-ubah. Karena dia mengalami perubahan, sehingga dibentuklah model matematikanya itu berupa fungsi sinus di sini, sinusoidal. Dia kalau yang di sini sebagai contohnya dia mengenerate itu dengan mengasumsikan nilai tekanan ya, nilai tekanannya itu 0,12 sin omega t ditambah dengan kecepatan rata-rata di average untuk saluran keluarnya. Jadi dimodelkan dengan IDF. Lalu untuk hasilnya ya, ini adalah hasil dari fluent itu tampilannya bisa tampilan tekanan, pressure, kemudian bisa tampilan ini ada tampilan tekanan, kemudian Mach number itu berapa nilai Mach number yang terjadi di fluent, Mach number kontur pada temperatur 0,17 136 second. Ini ada satuannya S ya. S itu satuannya 0,17. Jadi membacanya itu 0,017 136 second atau detik ya. Jadi second sama saja dengan detik. Jadi 0,017 136 detik. Nilai Mach number yang diperoleh untuk waktu ini adalah bisa dilihat di sini. Untuk yang berwarna kuning, nilai Mach number atau kondisi Mach number-nya itu diperkirakan nilainya adalah 9,10 dikali 10 pangkat min 1. Berarti kalau 10 pangkat min 1 dibagi 10 ya, berarti 9,10 dibagi 10 berarti 0,91 nilai Mach number-nya. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, kemudian kalau jika tidak ada pertanyaan, mungkin sambil istirahat sebentar, bisa dimulai untuk siapa yang tugas kelompok. Ada yang belum presentasi belum ya untuk tugas kelompoknya? Untuk tugas kelompok aplikasi CFD, ada yang belum presentasi tugas kelompoknya atau gimana? Apa udah semua? Pak, untuk Ya. pertemuan ini jadwalnya kelompok saya Pak yang presentasi. Ya. Cuman saya mau izin sebentar Pak.